Ibu Lusatwika Lestari, lahir 37 tahun lalu di Pulau Dewata, Bali. Seorang anak pertama dari 3 bersaudara, putri dari Guruji Gede Prama dan Ibu Gusti Ayu Suciati. Memulai karirnya di perbankan di Obi Buana dan memutuskan untuk berhenti bekerja di Citibank dikarenakan ingin mengurus anak keduanya yang berkebutuhan khusus atau autis. Pengalaman kuliahnya mengenyam Human Research di Melbourne, Australia telah mengajarkannya untuk menjadi pribadi yang mandiri dan selalu peduli terhadap sesama. Saat ini, Ibu Wika atau yang lebih sering dipanggil Mama Dharma telah mendedikasikan waktunya selain merawat anak-anaknya, juga merawat anak-anak lain melalui meditasi dan juga melalui Pusat Pelayanan Penyembuhan Anak-anak Berkebutuhan Khusus atau P3A yang beralamat website di www.malaikattidakbersayap.org. Bagi teman-teman yang ingin anaknya belajar meditasi, anak-anak bersama Mama Dharma bisa langsung mengakses YouTube Satwika Lestari. Diupdate setiap hari Kamis, selalu ada materi meditasi anak-anak yang terbaru. Halo Mbak Wika, gimana kabarnya? Halo Ayu, baik-baik. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Kita ketemu lagi ya Mbak, ini dalam konsep yang berbeda. Kalau dulu kan kalau kemarin tuh tentang anak-anak. Nah kalau yang sekarang kita mau tentang anxiety ya Mbak Wika. Iya, siap-siap. Sebenarnya sih aku membantu Ayu aja nih biar supaya teman-teman juga bisa mengobati anxiety-nya. Iya, terima kasih semuanya Mbak Wika. Iya, Mbak Wika, ini kan kalau misalnya aku tuh ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang memang ada masalah dengan anxiety disorder. Memang ada beberapa pertanyaan yang memang aku pun kan masih penyembuhan ya Mbak Wika ya, yang belum terjawab. Nah mungkin Mbak Wika bisa bantu. Nah diantaranya itu cara menghadapi mood swing itu kan kalau aku sendiri masih agak-agak masih agak turun naik tuh menghadapinya itu kadang bisa kadang enggak gitu. Kalau menurut Mbak Wika gimana Mbak untuk cara menghadapinya? Oke, kalau memang untuk mood swing saya rasa nggak cuma Ayu dan teman-teman anxiety aja ya yang mengalami mood swing gitu. Maksudnya semua orang, kebanyakan orang juga mengalami mood swing, hanya beda kadarnya aja gitu. Kalau dari saya sendiri juga kan kadang masih aja mengalami mood swing walaupun udah sering meditasi ya. Nah yang pertama, berarti normal ya Mbak itu? Ya itu suatu hal yang normal sih. Tapi yang selalu yang kita perlu waspadai saat mood swing, mungkin Ayu sudah pernah dengar juga dari Guruji, yaitu kita harus mewaspadai thinking feeling loop. Jadi thinking feeling loop ini adalah pada saat ingatan negatif datang. Nah, ingatan negatif ini jadi mempengaruhi kita ke pikiran negatif. Nah, setelah pikiran negatif jadi datang, itu langsung membawa kita ke perasaan negatif. Itulah yang menyebabkan kita mood swing. Jadi pertama kita ingat dulu, ada ingatan masa lalu nih yang kita nggak suka, itu datang. Nah terus kita istilahnya kita ajak masuk, terus kita ajak ngobrol sehingga dia datang membawa pikiran negatif. Ya, ingatan negatif itu berubah menjadi pikiran negatif. Jangan-jangan nanti si ini berbuat lagi seperti itu lagi ke saya ya gitu. Nanti teman saya yang dulu jangan-jangan kembali lagi nanti mengganggu saya. Itu kan jadi pikiran negatif. Ingatan negatif berubah jadi pikiran negatif. Nah, dari pikiran negatif itu menggulung menjadi perasaan negatif. Jadi perasaan negatif inilah yang membuat kita jadi moodnya bad mood seharian gitu ya. Saya jadi nggak enak perasaannya dari tadi gara-gara mikirin si Anu, gara-gara inget sama perbuatannya si A atau si B. Nah itulah yang menyebabkan kita mood swing. Nah yang harus kita lakukan di saat ingatan negatif ini datang adalah jangan dilayanin yuk. Saat ingatan ini datang, ya kita kasih aja senyuman. Hai ingatan negatif,
terima kasih sudah hadir saat ini bersama saya. Silahkan masuk, tapi jangan lama-lama ya. Setelah itu Anda silahkan keluar lewat pintu belakang. Berikanlah dia senyuman. Jadi jangan, kalau saat ingatan negatif datang, jangan kita berlama-lama di sana gitu, diingat-ingat lagi apa yang telah terjadi. Biarlah dia datang, tapi kita berikan senyuman. Jangan dilayanin, jangan terbawa. Aduh, dari ingatan negatif kita jadi pikirannya negatif. Aduh, jangan-jangan ntar dia kesini lagi, atau jangan-jangan ntar marah lagi gitu kan. Jangan-jangan pasangan kita nanti cemburu lagi atau ada kemarahan. Nah, itulah jadi pikiran negatif, jadi keperasaan negatif. Di saat ingatan negatif datang, apapun masalah kita di masa lalu, ya saat dia datang kita senyumin aja, berlatih senyuman. Karena saat kita tersenyum terhadap ingatan-ingatan negatif masa lalu kita, itu adalah akar dari banyak kesembuhan penyakit mental dan fisik. Iya, Mbak Wika, itu kan kalau untuk menghadapi mood swing, tadi berarti kalau kata guruji bilang jangan biarin dia lewat, tapi jangan diajak minum kopi ya. Iya, jangan diajak minum kopi, minum teh, malah malah kita berpikir apa ya artinya mimpi kita semalam gitu ya. Misalnya kita ada mimpi buruk semalam, apa ya artinya? Aduh, jangan-jangan mau ada hal buruk terjadi sama saya. Nah, itu kan kita ajak minum teh tuh. Dia lama-lama di pikiran kita kan. Tapi di saat dia datang kita bisa tersenyum. Terima kasih sudah datang. Sekarang jangan lama-lama ya. Silahkan pulang dari pintu belakang. Mbak, kalau beberapa teman di sini kan masih banyak tuh yang merasa kayak takut sakit, terus pada ujungnya takut mati. Sebenarnya sih kalau aku baca di sini, kalau yang aku rasain dulu pada saat aku ngerasa takut sakit itu karena takut ngerepotin orang kalau sakit. Terus kalau takut mati kita nggak tahu nantinya akan seperti apa kan, kayak gitu ya, karena belum siap gitu. Itu cara menghadapinya gimana Mbak kalau takut mati, takut sakit? Karena itu benar-benar menakutkan Mbak pada saat pikiran itu datang untuk seseorang yang punya anxiety disorder. Oke, sebenarnya takut sakit atau mati itu wajar ya. Maksudnya semua orang pasti pernah mengalaminya gitu ya. Yang pertama-tama saat ketakutan itu datang, yang harus kita lakukan adalah tarik nafas dan tenangkan diri. Tarik nafas, hembuskan. Lalu setelah kita tarik nafas dan hembuskan 3 kali, kita sadari bahwa menjadi sakit dan menghadapi kematian sebenarnya adalah pasangannya kehidupan. Kalau kita nggak hidup, mana mungkin kita bisa mati. Ya, jadi mereka memang datang berpasang-pasangan, sama juga seperti kebahagiaan, datangnya berpasangan dengan kesedihan. Kelahiran juga datangnya bersamaan dengan kematian. Sama juga sakit gitu kan, kita sekarang sehat, nanti suatu saat kita menua, semua orang pasti mengalami sakit. Tapi dengan kita menyadari sifat alaminya, kita belajar tidak melekat yuk. Tidak melekat bahwa kehidupan ini kita tidak perlu takut akan kematian. Kita melekat sama saat ini bahwa kita masih hidup, kita melekat bahwa kepada orang-orang yang kita cintai, kita melekat sama barang-barang yang kita miliki. Itu adalah kemelekatan. Kemelekatan itu sumber dari banyak penderitaan. Jadi semakin kita belajar tidak melekat, maka semakin ringan hidup kita. Karena tanpa rasa sakit, kita jadi kurang menghargai kesehatan. Bener nggak? Kalau kita misalnya sehat terus, kita kan jadi makan yang macem-macem. Kita jadi tidak menghargai tubuh kita gitu kan. Nah, di saat sakit itu datang, kita jadi lebih menghargai. Oh iya, ternyata tubuh saya ini membutuhkan banyak istirahat. Ternyata saya juga tidak boleh terlalu capek atau terlalu berpikiran yang macam-macam. Nah, itu kita mulailah
menghargai kesehatan dan kebahagiaan yang kita miliki. Ya, jadi kalau misalnya dengan adanya sakit, itu adalah saat kita untuk menghargai gitu. Maksudnya, oh kemarin waktu nggak sakit rasanya enak ya gitu. Kita nggak harus berbaring di tempat tidur, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi pada saat sakit, jadikanlah itu sebuah waktu untuk merefleksikan diri. Dan di saat kita sehat sekarang, jagalah kesehatan kita sehingga kita bisa lebih banyak waktu untuk melakukan pelayanan ke keluarga kita, ke orang lain. Seperti itu yuk. Iya. Mbak Wika berarti ini ada hubungannya sama ini ya, yang aku sering tanya tuh sama Mbak Wika, kayak kalau aku kan kayak misalnya kan dengan seiringnya bertambah usia ada penuaan kayak tai lalat itu hitam, terus yang merah, terus ada kerutan gitu. Kadang kan kalau untuk beberapa perempuan suka ada aduh tua nih gitu, langsung ada yang pergi botox atau apalah gitu. Itu untuk menghadapi itu biar kita lebih natural gitu dan lebih bisa menerima gitu, gimana ya Mbak Wika ya?